Hari Krishna jalanlah sebagai Hari Krishna. Kalau memang tidak bisa dibalikkan kehidupan, jalan saja, tekuni saja Hari Krishna. Tapi etika antara agama harus dihormati. Melakukan kegiatan keagamaan di tempat rumah ibadah sendiri, apa mandir kah, apa begitu. Jangan di pura, jangan pura desa, layanan jagat, tadi masalah. Dilansir dari Bali Politika, Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, sweeping umat yang sembahyang ke pura, sampradaya, tak bisa dipindah keluar dari Bali. Sukahet menyebut posisinya sebagai Ketua Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia dan telah menyampaikan bahaya gerakan sampradaya di Bali yang disebutnya mengkonversi umat yang telah beragama dan tidak sesuai dengan Pancasila. Pernyataan Sukahet tersebut tentunya mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai pihak. Kapankah polemik terkait Hindu di wilayah Bali akan segera berakhir? Selebih omnivora, dilansir dari Bali Politika. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui eksistensi berbagai agama dan keyakinan. Saat ini, Indonesia mengakui 6 agama resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, negara juga mengakui eksistensi berbagai aliran kepercayaan. Makna ayat 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya dalam beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Namun hal ini tampaknya tidak berlaku bagi Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Merangkap Ketua Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. Dalam acara bertajuk Pesamuan Pemangku Padma Buana dan Kayangan Desa Sebali di Pura Ulun Danu Batur 5 Juni 2022, Sukahet tegas hendak melanggar Surat Keputusan Bersama nomor 106 /PHDI Bali /12 Romawi /2020 dan nomor 7 /SK /MDA Provinsi Bali /12 Romawi /2020 yang ia tanda tangani sendiri bersama Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Profesor I Gusti Ngurah Sudiana. Surat Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali ini memuat tentang pembatasan kegiatan pengembangan ajaran sampradaya non-trasta Bali di Bali yang berlaku pada tanggal ditetapkannya Rabu 16 Desember 2020. Dalam video pesamuhan 5 Juni 2022 yang beredar luas di media sosial, ada pernyataan Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet yang menyinggung-nyinggung perihal ajakan untuk mensweeping umat Hindu yang bersembahyang ke pura. Yang bersangkutan sampradaya ataukah Dresta Bali? Dan kalau sampradaya jika tidak bisa dibina ataupun disadarkan kembali, maka oleh Sukahet dinyatakan agar yang bersangkutan keluar dari Bali. Sukahet menyebut posisinya sebagai Ketua Asosiasi FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia dan sudah menyampaikan bahaya gerakan sampradaya di Bali ini. Yang dinyatakan bahwa mengkonversi umat yang telah beragama dan tidak sesuai dengan Pancasila. Adapun narasi yang videonya beredar luas, Ida Sukahet menyatakan hal sebagai berikut. Saya setuju dengan dana Dharma Kasih ini. Kita identifikasi mana orang-orang yang penganut sampradaya asing, mana yang ajak Bali, Hindu Trasta Bali. Harus colek pamorin. Begitu dia atau mereka ke pura, tanya apakah akan kembali ke Trasta Bali ataukah tetap sampradaya asing. Karena kalau mereka kembali, inggih titiang matur sisip, ngaturang guru piduka dan upasaksi. Karena tujuan kita bukan membenci, tapi menyadarkan dan membina. Tetapi kalau tidak bisa disadarkan dan dibina, maka keluar dari Bali.
Demikian ungkapnya secara berapi-api. Diberitakan sebelumnya, diduga nama mencatut soal formatur pembentukan Sabah Pemangku dalam Paruman di Pura Batur 5 Juni 2022 lalu. Pemangku Pura Agung Besakih, Jero Mangkujana melakukan klarifikasi. Jero Mangkujana mengaku tidak tahu ada pertemuan di Pura Ulun Danu Batur itu. Ia juga tidak pernah hadir dan tidak pernah meminta untuk dimasukkan sebagai formatur. Selain pemangku, Bendesa Adat Besakih Mangku Widiarta juga menegaskan tidak pernah mendapatkan undangan, tidak tahu menau, dan tidak pula hadir atau mengirim pemangku Besakih untuk hadir dalam pesamuhan, apalagi menyetujui pencantuman pemangku Pura Besakih sebagai formatur Sabah Pemangku. Buntut dari pernyataan Sukahat itu akhirnya ditanggapi oleh Gede Pasek Suardike. Ia mengatakan, ternyata telah lahir orator merangkap provokator berjubah adat di Bali, memanaskan antar golongan masyarakat dengan jualan politik identitas. Bebas memprovokasi karena merasa diri menjadi orang kuat dan dibekingi orang kuat di Bali. Gaya mengusir-usir keluar Bali seakan-akan dirinya paling berkuasa atas tanah Bali. Main sweeping juga gaya ormas radikal di Jakarta yang mau dimodifikasi ke Bali. Dia lupa jabatan MDA yang disandangnya banyak bermasalah. Seakan-akan dirinya sudah menjadi raja di Bali dan harus dipanggil-panggil ratu. Lalu memposisikan dirinya seakan sabda pandita ratu. Gayanya sangat berbahaya karena bisa ciptakan konflik horizontal di Bali. Hari ini PHDI sudah dibelahnya. Banyak masalah adat berujung konflik masif terjadi. Jika di masyarakat konflik terbuka, saya yakin yang bersangkutan paling pertama cuci tangan dan menyelamatkan diri. Wajah Bali yang sejuk kini berubah beringas. Jujur saya dari Jakarta muak melihat wajah Bali dipublikasikan jauh dari kesan sebagai pulau dewata yang penuh kesejukan, kewibawaan, dan kedamaian. Perbedaan bukan dicarikan solusi, tetapi dirawat dari benih konflik menuju konflik horizontal. Memangnya bisa seenaknya mau main usir orang dari tanah Bali? Apa kewenangannya? Hanya bisa memprovokasi dan memanfaatkan warga Bali yang tidak paham untuk berbuat anarkis saja. Sebaiknya aparat keamanan jangan biarkan perilaku-perilaku gaya seperti tokoh Jakarta yang kini dibui karena hidupnya dari provokasi bisa tumbuh kembang juga di Bali. Sangat sedih, jabatan yang seharusnya diamanahkan untuk menyelesaikan masalah malah dipakai memproduksi masalah dan konflik di masyarakat. Maaf, saya terpaksa harus keras menanggapi karena tidak ingin Bali akan menjadi daerah caci maki dan sumpah serapah akibat tumbuh suburnya para provokator. Dah, gitu aja. Demikian kata Gede Pasek Suardike. Lalu bagaimana tanggapan dari netizen terkait dengan polemik ini? Kapankah polemik ini akan berakhir? Terus lobby omnivora dilansir dari Bali Politika. Sampai jumpa.